Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali kepada sobat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan keadaannya dalam sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Matahari adalah pusat tata surya, di mana matahari itu adalah sebagai pusat sekaligus sebagai sumber pencahayaan di tata surya kita, terutama pada 9 planet yang mendiami tata surya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga ada Pluto yang dulu sempat tidak dianggap planet karena terlalu kerdil. Jadi ada 8 planet yang mengitari tata surya. Kemudian planet tersebut bermuara dan mempunyai sumber tata surya, yaitu sebagai pusat tata surya yang disebut dengan matahari. Lantas matahari itu kalau kita amati selalu berada pada jalurnya, yaitu maksudnya adalah terbenam di arah barat dan juga terbit dari arah timur. Jadi selalu seperti itu siklusnya. Kemudian dalam beberapa perspektif agama Samawi, tepatnya agama Islam, kemudian agama Kristen dan juga agama Samawi lainnya, menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat adalah salah satunya matahari yang terbit dari arah barat atau terbit dari arah berlawanan. Bagaimana sains menjelaskan tentang fenomena ini? Mungkinkah secara sains matahari itu bisa terbit dari arah barat? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Kita semua sepakat bahwa matahari itu adalah salah satu pusat tata surya. Tentunya ada banyak sekali miliaran bahkan triliunan matahari yang tersebar di alam semesta atau jagat raya yang luas di sana. Kita tidak akan membahas hal itu karena kalau kita membahas luasnya jagat raya tidak akan selesai dalam satu episode ini. Kita bahas kepada topik pembicaraan kita, yaitu benarkah secara sains matahari bisa terbit dari arah berlawanan atau dari arah barat? Nah, untuk menjawab hal ini kita perlu memahami mekanisme pergerakan bumi. Mekanisme pergerakan bumi itu mempunyai dua ciri khas. Yang pertama, bumi itu pasti berputar, kemudian yang berikutnya bumi itu pasti mengelilingi. Nah, perputaran bumi pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Lalu kemudian bumi itu mengelilingi matahari sebagai pusat jagat raya yang disebut dengan gerak revolusi bumi. Pergerakan rotasi bumi pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan zona waktu. Ada siang, ada malam. Ada pergantian siklus siang dan malam di situ. Tentunya ini disebabkan akibat pergerakan rotasi bumi. Kemudian yang kedua adalah pergerakan bumi mengelilingi pusat tata surya, yaitu matahari kita, di mana kecepatan revolusi bumi satu kali keliling matahari itu membutuhkan lebih kurang 365 hari, sehingga menyebabkan terjadinya pergantian musim, kemudian pergantian cuaca, angin, bulan, bintang, pusat pasang surutnya air laut, dan seterusnya. Sehingga mekanisme seperti itu ataupun matahari sebagai pusat tata surya pada kasus ini itu mengambil peranan penting, karena biar bagaimanapun bumi tanpa matahari tidak akan sempurna. Kalau kita mengetahui bahwa bumi itu memiliki atmosfer, kemudian lapisan ozon, butuh udara, kemudian butuh untuk tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Bayangkan saja kalau tidak ada matahari, apa jadinya bumi ini? Tentunya akan sangat dingin. Nah, posisi bumi itu sangat ideal untuk terjadinya keberlangsungan kehidupan. Tidak terlalu dekat dengan matahari, pun juga tidak terlalu jauh dari matahari. Artinya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Tapi pada kenyataannya
belakangan ini banyak sekali lapisan-lapisan ozon yang mencair akibat tanda kutip efek rumah kaca atau pemanasan global, sehingga kita merasakan terik panas matahari yang sangat menyengat yang disebut dengan sinar ultraviolet. Nah, lalu kemudian bisakah matahari itu terbit dari arah barat? Yang kita ketahui matahari itu selalu terbit dari arah timur, kemudian terbenam ke arah barat. Sunrise, kemudian sunset. Sunrise from the west, kemudian sunrise from the east, and after that sunset to the west. Seperti itulah mekanisme pergerakan bumi atau pergerakan matahari. Nah, yang sebenarnya yang berjalan itu yang mana? Apakah matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Karena kan kalau kita amati secara detail, itu kan seolah-olah matahari yang terbit. Ya memang sebetulnya matahari yang terbit, tetapi pada dasarnya itu adalah bumi yang berotasi. Oke lah, kita sederhanakan menjadi matahari yang terbit atau terbenam. Seolah-olah mataharinya bergerak, tetapi pada kenyataannya adalah bumi yang bergerak. Nah, kalau kita amati dari teleskop ya, teleskop di luar angkasa yang sangat canggih itu, ini bukan kata saya tetapi melalui pengamatan luar angkasa antariksa. Jadi kalau dilihat dari belahan bumi bagian utara, bumi itu memang seolah-olah bergerak ke arah timur. Artinya bumi itu bergerak melawan arah jarum jam. Jadi kalau Anda melihat bumi dari antariksa atau dari luar angkasa, bumi itu memang berlawanan arah jarum jam. Jadi pada kasus ini, maka matahari itu kalau dari atas, kalau dari luar angkasa seolah-olah memang terbit dari arah timur dan juga terbenam ke arah barat. Dan itu terjadi berangsur-angsur selama miliaran tahun, dan jumlahnya tetap 24 jam ya, lebih kurang seperti itu. Kalau lebih mungkin hanya sepersekian detik. Jadi itu adalah mekanisme bumi atau matahari yang kalau dilihat dari atas atau dari luar angkasa. Nah, apa yang menyebabkan bumi ataupun matahari bersifat seperti itu? Artinya berlawanan arah jarum jam, karena ada medan magnet yang sangat kuat di sekitar bumi itu. Karena medan magnet itu mempengaruhi mempengaruhi atmosfer bumi, kemudian juga mempengaruhi medan gravitasi yang ada pada bumi itu sendiri. Sehingga besar kemungkinan suatu saat jika terjadi sebuah pergeseran medan magnet, dalam hal ini adalah medan magnet yang mengelilingi bumi di sekitar bumi itu, ketika dia berubah mekanismenya, bukan tidak mungkin matahari itu akan terbit dari kebalikan. Artinya matahari itu terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Jika dengan catatan medan magnet bumi itu bisa berubah. Apa yang menyebabkan medan magnet bisa berubah? Itu adalah pertanyaannya yang harus dijawab. Tentunya banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu. Yang pertama, pergerakan lempeng bumi yang sangat bisa menyebabkan terjadinya arus yang sangat dahsyat, gelombang yang sangat banyak, dan seterusnya. Terjadinya angin topan, bencana alam, dan seterusnya. Bahkan mungkin perang nuklir itu juga bisa menyebabkan salah satu perubahan medan magnet yang ada di bumi. Sehingga dalam kepercayaan agama Samawi, terutama dalam kepercayaan agama Islam, konon katanya jika matahari sudah terbit dari arah barat, maka waktu kiamat itu akan dekat. Ya, kalau kita teliti dari segi sains, maka sains mengatakan hal demikian. Jadi suatu saat bisa saja medan magnet bumi itu bisa berubah dengan kondisi-kondisi tertentu yang ada di bumi, pun juga dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hanya bumi yang bisa seperti itu? Ternyata jawabannya tidak. Artinya saat ini pun ternyata matahari sudah ada yang terbit dari arah barat di planet tata surya kita yang lain. Di manakah itu? Adalah Venus dan juga Uranus. Nah, planet Venus dan juga Uranus itu adalah dua planet ketika mereka berotasi, mereka itu searah jarum jam. Jadi hanya dua planet itu yang memiliki matahari terbit dari arah barat dan tenggelam dari arah timur. Sesungguhnya ini memang sangat unik karena ini kan pengamatannya dari luar angkasa atau dari badan antariksa setempat.
Nah, seandainya bumi dan planet yang lain di tata surya itu rotasinya searah jarum jam, maka bisa dipastikan mataharinya akan ikut seperti itu. Artinya mataharinya akan terbit dari barat, kemudian terbenam atau tergelincir ke arah timur. Seperti itu jika memang sesuai dengan arah jarum jam. Tetapi karena bumi dan planet-planet yang lain selain dua planet itu, planet Uranus dan juga Venus, maka semuanya memang terbit dari arah timur dan tenggelam ke arah barat. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, apa yang terjadi kepada bumi dan juga isinya jika suatu saat memang benar-benar medan magnet yang ada di permukaan bumi itu berubah dan mekanisme rotasi bumi menjadi kacau. Artinya bumi pada saat itu, pada waktu itu entah kapan akan memang betul-betul berubah. Sehingga mataharinya pun juga akan ikut berubah, yaitu terbit dari arah barat dan terbenam ke arah timur. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi tentunya satu, akan terjadi perubahan iklim yang sangat besar dampaknya. Panjang sekali. Seperti contoh, kalau kita mengetahui di negara-negara Arab, itu kan rata-rata negaranya beriklim panas. Nah, ketika medan magnet bumi berubah, kemudian terbit dari katakanlah matahari terbit dari barat, maka yang terjadi akan terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim, di mana kita akan menemui salju-salju yang mulai turun di Arab, kemudian gurun pasir itu akan dipenuhi dengan salju, dan juga sebaliknya di Eropa menjadi sangat panas dan juga gersang. Samudra-samudra itu juga akan menjadi berubah, lempeng-lempeng bumi juga akan terus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim, perubahan angin, kemudian perubahan musim. Mungkin saja iklim yang beriklim tropis seperti Indonesia akan memiliki iklim 4 atau iklim subtropis. Bisa saja seperti itu jika matahari suatu saat memang medan magnet bumi itu berubah dan juga panas yang dihasilkan dari matahari ketika terbit dari barat itu berbeda ketika matahari terbit dari timur. Sehingga seperti itulah sains menjawab, bisakah matahari terbit dari arah barat dalam hal ini dalam perspektif sains? Jawabannya bisa saja, karena dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Dan medan magnet bumi itu bisa saja suatu saat bisa berubah akibat faktor-faktor yang diantaranya adalah pergerakan lempeng bumi ataupun pergerakan-pergerakan rotasi-rotasi bumi yang bisa saja saat kapanpun bisa terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran atau mekanisme apa saja yang terjadi jika suatu saat matahari terbit dari arah barat. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kalau ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.